Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi bersama kami dalam pengajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu ila akhirih. Baiklah dulur-dulur, tanpa berlama-lama mari kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku anggit fasal siji fi bayani ma ing dalam arti perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu amrih gunake ma nyatane minal awani saking boro wadah wa ma yajuzulan wa amalan perkara yajuzu kang menang apa istimaluhu wa badalan ngawiti sapa ya musonef bil awali kelawan perkara kang awal yaiku ma yahrumu pakolan nuli ngucap sapa ya musonef wala yajuzulan ora menang fi ghairi daruratin ing dalam liyane tingkah darurat tingkah bahaya Lirajulin kedue wong lanang awi mraatin utawa wong wadon apa istimalu sayin amrih gunake sewiji-wiji minal awani saking min awani dahabi apa istimalu sayin amrih gunake sewiji-wiji min awani dahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fidati lan perak la fi uklin ora ing dalem mangan wala fi surbin lan ora ing dalem ngombe wala ghairi lan ora liyane uklin wa surbin wa kama yahrum lan oleh kaya koyo oleh haram apa istimalu ma amrih gunake perkara tukira kang wis den pitura apa ma yahrumu haram apa itikhodu nyimpen ma min ghairi istimalin saking tanpa gunake langsung yang dalam wajah yang dalam kaul kang wis sahih wa yahrumu lan haram aidon halih malih apa al-inau wadah almatliyu kang den sepuh hidabin kelawan emas au fidatin utawa perak in hasola lamun hasil minatilai saking nyekuh apa saen suwi-wiji bi arudhi kelawan mentokake almatliyu ala nari ing atase geni wa juzulan menang apa istimalu inna iwairihima lan amrih gunake wadah saking liyane emas lan perak ai wairi dahabi tegese liyane emas lan perak tegese liyane emas wal fiddati lan perak minal awani saking pira-pira wadah anafi sati kang edi kaina yakutin kaya wadah saking inten bayah rumulan haram apa inau wadah gunake wadah al mudababu kang den tambal bidobati fidotin kelawan tambalan saking perak kabiratin kang gede urfan ing dalam pengadatane disinatin krono arai pepaes kain kana nuli lamun ono apa dobah iku kabiratan gede li hajatin krono arai kebutuhan jasa mongko wenang apa istimal ma'al karo hati sartane makruh au sogiratan utawa cili apa dobah urfan ing dalam pengadatane disinatin krono arai pepaes kulihat mongko den makruhake apa dobah Auli hajatin utawa krono hajat falatu krohu mongko orang den makruhake apa dobah aman dobah tu dahabi anapun utawi tambalan saking emas iku fatahru mongko haram apa dobah tu dahab mutlakon kalawan mutlak kama sohahahu kaya oleh nyokhehake ing fatahru sapa an-Nawawi Imam Nawawi al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah dulur-dulur, dari pasal ini dapat kita terangkan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu contohnya seperti piring yang terbuat dari emas, mangkok, gelas, cangkir, atau sendok yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh digunakan. Dan juga tidak boleh membuat barang-barang seperti itu, hukumnya haram. Baik digunakan untuk makan atau minum atau yang lainnya itu tidak boleh menggunakan alat-alat seperti itu. Jadi bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak kecuali dalam keadaan darurat. Nah, tidak boleh menggunakan ini berarti juga tidak boleh menyimpannya atau memperjualbelikannya juga tidak boleh. Atau bekerja untuk membuat barang-barang tersebut juga tidak boleh. Jadi tidak boleh, hukumnya haram. Yang dimaksud dalam keadaan darurat diperbolehkan menggunakan alat-alat seperti itu maksudnya ketika suatu saat seseorang itu berada dalam keadaan yang darurat, tidak ada barang-barang lain, tidak ada wadah-wadah yang lain yang bisa digunakan untuk makan dan minum, adanya alat-alat seperti itu ya maka diperbolehkan menggunakannya. Tapi dalam keadaan tidak darurat tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu bukan hanya alat-alat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas saja yang tidak diperbolehkan menggunakannya, tetapi wadah-wadah yang terbuat dari bukan emas dan perak, umpamanya wadah yang terbuat dari stainless atau alat yang terbuat dari besi, tembaga, itu ketika dilapisi emas dan perak itu juga tidak boleh dipergunakan. Maksudnya tidak diperbolehkan menggunakan itu ya haram hukumnya untuk menggunakan barang-barang tersebut. Tapi selain wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, kita bebas untuk menggunakannya. Seperti wadah yang terbuat dari
tembaga, ya, yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari stainless, yang terbuat dari aluminium, itu boleh digunakan. Yang penting wadah tersebut suci gitu, dibersihkan dulu. Atau jika ingin memakai peralatan atau perabotan yang bagus, yang penting bukan terbuat dari emas dan perak, itu boleh. Contohnya seperti menggunakan menggunakan wadah yang terbuat dari intan, ya, dari mutiara, apa, itu boleh digunakan. Baiklah dulur-dulur, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.